Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang pertama-tama yang harus diutamakan sebelum yang kedua, yakni panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga tak lupa kita curahkan kepada sang baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita yang insya Allah diistiqomahkan dalam langkah-langkah ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Langsung saja, sebagai hamba Allah, sering kita berdoa kepada Allah setelah sholat. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan doa yang kita baca, kita berharap semoga Allah memberikan tiket surganya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang begitu singkat, namun dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Kalimatnya dalam sebuah hadis, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Jika 4 golongan ini ada pada diri kita, maka surga akan merindukan kita. Siapa saja yang dirindukan surga? Yang pertama, talil Quran. Talil Quran yaitu golongan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bahkan tak hanya selalu membaca Al-Quran, mereka juga selalu memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang dekat dengan Al-Quran, hatinya akan hidup. Ketika sedih, Al-Quran menenangkan. Ketika bingung, Al-Quran memberi petunjuk. Maka, jika kita ingin dirindukan surga, jadikan Al-Quran sebagai sahabat harian kita. Walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang menjaga lisan termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang menjaga lisan, lisan adalah anggota tubuh kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Banyak orang yang masuk surga karena lisan yang baik. Dan banyak pula yang celaka karena lisannya. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Menjaga lisan dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak baik seperti ghibah, menghujat, mencaci maki, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan orang yang menjaga lisan termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga, wamut imil ji'an. Islam adalah agama kepedulian sosial. Memberi makan orang lain bukan hanya soal harta, tetapi soal empati dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memberi makan dalam Al-Quran. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Memberi makan bisa dilakukan siapa saja. Berbagi nasi kepada tetangga, mentraktir teman, bersedekah kepada fakir miskin, atau sekedar berbagi minuman. Amal ini terlihat sederhana, tetapi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab seseorang dirindukan surga. Dan yang keempat, wasoimi fi syahri Ramadan. Puasa memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan,
bahwa puasa itu khusus untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Puasa melatih kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menjaga pandangan, dan menjaga hati dari dosa. Karena itulah orang yang ikhlas berpuasa memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas menjadi orang-orang yang dilindungi oleh surga. Hadirin yang berbahagia. Dari 4 golongan ini kita belajar bahwa jalan menuju surga sebenarnya dekat dan sederhana. Ada apa saja? Yang pertama, dekat dengan Al-Quran, menjaga lisan, peduli kepada sesama, ikhlas dalam ibadah. Tidak harus menjadi orang kaya, tidak harus terkenal, tetapi cukup menjadi hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Demikian kultum singkat dari saya. Apabila ada kebenaran, mutlaknya datang dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, mutlaknya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.